Diberitahukan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, kaum buruh Indonesia di bawah ASB dengan berbagai organisasi lainnya yang akan bergabung bersama akan datang mengepung Istana Negara Republik Indonesia atau kantor Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ya. Catat, tanggal 10 Agustus 2023, kaum buruh dan berbagai elemen rakyat di bawah koordinasi AASB atau Aliansi Aksi Cita Buruh akan mengepung Istana Negara. Bang Egy Sujana tadi ketika 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap? Ya. Lahir batin siap? Ya. 10 Agustus kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Dan hati-hati kau Jokowi, kursimu bisa lengser. Ingat kalimatmu yang mengatakan hanya rakyat yang bisa mengganti presiden. Jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ajang pemakzulan Jokowi dari rakyat. Salam dari saya, Niko Silalai. People power. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Di tanggal 10 Agustus nanti yang konon katanya akan memacetkan sampai jalan tol. Bukan hanya di titik-titik strategis tapi sampai jalan tol. Nah, ini menarik ya. Banyak yang langsung terkecoh menganggap bahwa ini adalah sebuah umpatan hinaan kepada jabatan presiden dan tidak bisa dibiarkan, ini harus ditangkap dan seterusnya. Ingat tidak? Tadi ada kata-kata Rocky Gerung yang mengatakan Anda itu bajingan tolol, harusnya jadi bajingan pintar. Nah, kalau dia mau, dia harusnya jadi bajingan pintar. Kan kurang lebih begitu. Nah, emang ada bajingan pintar? Nah, inilah yang kecohan Rocky Gerung bagi kita yang selama ini terbiasa mendengar paradigma kata dari bajingan ini sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang umpatan, dan itu memang benar. Pahami dulu artinya nih. Kita dapetin banyak bahan-bahan yang begini gitu ya. Bajingan itu apa sih? Bajingan itu sebutan untuk profesi pengendali atau pengemudi gerobak sapi. Itu bajingan. Jadi bajingan itu apa bajingan? Dia adalah sopir gerobak sapi. Balik lagi ke kata-kata Rocky Gerung tadi. Dia bilang ada bajingan tolol, ada bajingan pintar. Artinya dia sedang berbicara bagaimana seorang sopir pengemudi gerobak sapi itu, dia bisa jadi tolol, bisa jadi pintar.
kita mulai bisa menganalogikan. Ini adalah sebuah analogi bahwa dia sedang mengendalikan rakyat Indonesia. Dia sopirnya rakyat Indonesia. Jangan tolol. Negeri ini terlalu besar untuk dipimpin oleh seorang pemimpin yang tolol. Kan kurang lebih begitu interpretasi Rocky Gerung itu. Anda harus jadi bajingan yang pintar. Anda harus jadi pengemudi gerobak yang piawai. Dengarkan rakyat. Kan begitu. Perbuatan yang melanggar hukum dari Presiden Jokowi itu dari sisi politik adalah perilaku tirani dan oligarki. Artinya ada pengerusan serta menghilangkan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam tuntutan yang kedua dari petisi ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk bersama-sama memulihkan kembali asas demokrasi atau kedaulatan rakyat itu untuk melawan kepentingan elit politik yang namanya oligarki yang berperilaku tirani. Maka untuk bisa melawan itu perlu kebersamaan seluruh elemen rakyat. Karena ini perlawanan yang cukup berat. Itulah yang kemudian disebut dengan kekuatan rakyat atau people power. Itu adalah mekanisme yang berpeluang besar untuk mampu melawan kekuatan oligarki yang telah menggerus demokrasi. Itu tuntutan kita yang kedua. Tuntutan yang pertamanya jelas bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu telah menjadi alasan untuk pemakzulan. Karena memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu satu, pengkhianatan negara. Yang disebut pengkhianatan negara menurut Undang-Undang Pilpres itu adalah melanggar konstitusi. Jadi ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan negara. Dan itu menjadi alasan untuk impeachment. Yang kedua adalah KKN atau korupsi. Korupsi ini korupsi berjamaah. Menteri-menteri terbukti korupsi. Dan tidak ada visi menteri. Yang ada visi arahan dari presiden. Dalam hukum, itu ada metadata, siapa yang menjadi pelaku lain. Tidak mungkin seorang menteri berbuat tanpa ada koordinasi. Oleh karena itu, korupsi yang terbukti pada instansi di bawahnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atasannya. Oleh karena itu juga menjadi alasan pemakzulan. Dan selanjutnya yang penting juga, perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu alasan hukum untuk pemakzulan berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 tersebut. Dan itu sudah kita bisa baca perilaku tercelanya Presiden Jokowi yang juga melanggar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tidak ada etika lagi dalam perilaku politiknya. Sikap-sikap ikut campur dalam urusan capres saja membuktikan tidak ada etika. Belum banyak perbuatan lain, termasuk dugaan ijazah palsu. Itu adalah perbuatan tercela, gitu ya. Dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memaksudkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum, bukan makar untuk memulihkan kedaulatan rakyat.